Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Saranovianti, mahasiswa semester 4 Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama, Purworejo. Di tengah arus modernitas dan derasnya arus digitalisasi, jejak penyebaran Islam di Nusantara masih hidup dan terasa nyata. Salah satunya adalah Masjid Agung Demak, sebuah peninggalan Agung Wali Songo yang tak lekang oleh waktu. Masjid Agung Demak diyakini didirikan sekitar tahun 1479 oleh Raden Patah, Sultan pertama Kesultanan Demak. Namun, proses pendiriannya tak lepas dari peran Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga, yang dikenal bijak dalam mengemas dakwah melalui seni, budaya, dan arsitektur. Ada versi yang menyebutkan bahwa pembangunan masjid ini adalah perwujudan dari impian Sunan Kalijaga yang ingin membangun tempat ibadah yang membumi dan akrab dengan masyarakat Jawa kala itu. Masjid ini menjadi pusat spiritual sekaligus pusat kekuasaan Kesultanan Gelagahwangi Bintoro Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan ini menjadi pelopor Islamisasi melalui pendekatan damai dengan mengirim ulama ke wilayah taklukan dan menyebarkan Islam melalui seni, pendidikan, dan perdagangan. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Agung Demak juga menjadi pusat pengambilan keputusan politik. Para wali dan raja berkumpul di sini untuk merumuskan kebijakan penting. Di masa penjajahan Belanda, masjid ini menjadi tempat konsolidasi spiritual bagi ulama dan pejuang untuk mempertahankan nilai-nilai Islam dan budaya bangsa. Salah satu hal unik dari Masjid Agung Demak adalah arsitekturnya yang mencerminkan akulturasi budaya lokal dan Islam, seperti atap 5 tumpang 3 menggantikan kubah sebagai simbol filosofi Jawa, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Selanjutnya ada juga soko tatal atau soko guru, tiang utama dari potongan kayu, melambangkan gotong royong dan persatuan. Selanjutnya ada soko Majapahit, berupa 8 tiang terbuat dari kayu jati, berornamen ukir paduan motif tetumbuhan menjalar, tumpal, dan kelopak daun teratai di bagian bawah, bertumpu pada umpak batuan desit, yang merupakan hadiah pemberian Raja Majapahit. Bagian serambi masjid terdapat soko Majapahit dan ukiran Surya Majapahit, menunjukkan hubungan erat antara Islam dan kerajaan lokal. Selanjutnya ada pintu bledek. Dipercaya pintu ini dapat menahan sambaran petir. Kini, Masjid Agung Demak tetap hidup dengan berbagai aktivitas, seperti sebagai tempat ibadah, wisata religi, dan perayaan Hari Besar Islam. Di era digital, informasi tentang masjid ini telah banyak diangkat dalam konten media sosial dan platform dakwah digital. Generasi muda bisa mengenal sejarah Islam bukan hanya lewat buku, tapi juga lewat media digital. Ini adalah bentuk keberlanjutan dakwah yang kontekstual. Warisan Wali Songo tetap hidup, tapi kini bertransformasi melalui media yang baru. Sebagai generasi muda, kita bisa belajar banyak dari Wali Songo. Mereka tidak memaksakan dakwah, tapi membumikan nilai Islam melalui seni, budaya, dan kedekatan dengan masyarakat. Masjid Agung Demak mengajarkan bahwa Islam bukan agama yang kaku, tapi mampu beradaptasi dan merangkul budaya lokal tanpa kehilangan jati diri. Jadi, Masjid Agung Demak bukan hanya sekedar bangunan tua, tapi menjadi saksi perjalanan Islam di Nusantara dengan nilai historis, budaya, dan spiritual yang bertahan hingga saat ini. Saya bangga bisa belajar peradaban Islam dan budaya lokal di tempat saya menuntut ilmu sekarang ini, yaitu di Stainu Purworejo. Kampus yang tidak hanya belajar mendalami ilmu agama, tapi juga membuka wawasan mengenai sejarah dan budaya Nusantara.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.